Halo semua, di video kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah dengan judul Sahabat Sendiri yang Menghancurkan Rumah Tanggaku, Kisah Pengkhianatan, Iri Hati, dan Kesabaran Seorang Suami. Sebuah cerita nyata tentang kepercayaan yang dikhianati, tentang sebuah rumah tangga yang hampir runtuh bukan karena orang asing, melainkan karena sahabat sendiri. Cerita ini bukan sekadar kisah sedih, tetapi juga pelajaran hidup tentang kesabaran, iman, dan bagaimana hati manusia diuji di titik terlemah. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kami mengajak kalian semua untuk subscribe channel ini, like video ini jika kalian menyukai cerita-cerita penuh makna, dan jangan ragu untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol lonceng, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi setiap kali channel ini mengupload cerita terbaru. Semoga setiap cerita yang kami bagikan bisa menjadi pelajaran, pengingat, dan doa kebaikan untuk kita semua. Semoga yang sedang diuji rumah tangganya diberi kekuatan, yang sedang terluka hatinya diberi ketenangan, dan yang sedang bahagia dijaga kebahagiaannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu belum sepenuhnya cerah. Matahari masih malu-malu menembus awan tipis yang menggantung rendah di langit kampung kecil tempat Ilham dan Fauzan tumbuh bersama. Udara dingin menempel di kulit, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Ilham berdiri di depan rumah kontrakannya, menggulung lengan baju sambil menghela napas panjang. Di sudut bibirnya tersungging senyum kecil saat melihat sosok Fauzan datang dengan langkah cepat. Sandal jepitnya menepuk-nepuk jalanan beton yang masih lembab. "Kau selalu datang pagi begini," kata Ilham sambil mengangkat galon air. Keringat tipis mulai muncul di pelipisnya meski matahari belum tinggi. Fauzan tertawa ringan, suaranya renyah seperti biasa. "Kalau datang siang, nanti kau keburu pergi kerja. Aku kan gak mau ketinggalan cerita hidupmu," jawabnya, lalu meraih galon lain tanpa diminta. Gerakannya cekatan, seolah rumah itu juga miliknya. Dulu, sejak mereka masih tidur di musola kecil karena rumah masing-masing kebanjiran, kebiasaan saling membantu itu sudah tertanam tanpa perlu diucapkan. Mereka duduk di bangku kayu panjang di teras, catnya mengelupas, tapi kuat menopang dua tubuh yang sudah mengenal lelah hidup sejak muda. Ayam berkokok bersahut-sahutan. Suara radio tetangga memutar berita pagi dengan volume kecil. Ilham menyalakan rokok, lalu ragu-ragu sebelum menyodorkannya ke Fauzan. "Masih?" tanyanya pelan. Fauzan menggeleng. "Enggak. Sejak kau nikah, aku ikut berhenti. Masa sahabatku berubah jadi lebih baik, aku malah jalan mundur." Ilham tersenyum lebar, matanya menyipit. Ada kebanggaan di sana, bukan pada diri sendiri, tapi pada orang di depannya. "Kalau bukan kau yang bilang begitu, aku nggak bakal percaya ada orang setia segininya," ujarnya. Nada suaranya tulus tanpa sedikit pun curiga. Angin pagi berembus, menggoyangkan tirai jendela. Dari dalam rumah, terdengar langkah kaki pelan. Aisyah muncul dengan kerudung sederhana, wajahnya masih polos tanpa riasan. Ia menunduk sedikit ketika melihat Fauzan, senyumnya sopan tapi hangat. "Mas Fauzan sudah datang," ucapnya lembut. "Sarapan dulu sebelum Ilham berangkat." Fauzan berdiri, tersenyum sambil menangkupkan tangan. "Terima kasih, Mbak. Tapi aku cuma sebentar. Nanti keburu kesiangan." Ilham menoleh ke istrinya. "Biarkan dia makan. Anggap saja rumah sendiri." Ucapan itu keluar begitu saja, tanpa beban. Bagi Ilham, kepercayaan adalah napas dalam persahabatan mereka. Ia tak melihat bayangan buruk di wajah Fauzan yang sekilas menunduk terlalu lama. Matanya tak berani menatap Aisyah, tangannya mengepal cepat sebelum kembali santai. "Aku beruntung punya kau, Zan," kata Ilham tiba-tiba, suaranya lebih pelan. "Kalau hidup ini berat, aku tahu masih ada orang yang berdiri di sampingku." Fauzan tertawa kecil, tapi tawanya terdengar sedikit tertahan. "Jangan bicara begitu. Kita ini sudah kayak saudara. Kau jatuh, aku angkat. Aku jatuh, kau juga pasti begitu." Ilham mengangguk mantap. Ia percaya sepenuhnya. Ia tidak tahu, di balik senyum itu, ada denyut hati yang mulai tak beraturan. Tidak tahu bahwa pagi yang terasa hangat dan jujur itu, suatu hari akan menjadi kenangan yang paling menyakitkan untuk diingat kembali. Saat Ilham beranjak bersiap berangkat kerja, Fauzan menatap punggung sahabatnya lama sekali. Matanya kosong, seperti menahan sesuatu yang tak seharusnya lahir. Dan di titik itulah, tanpa Ilham sadari, benih yang kelak meruntuhkan segalanya mulai diam-diam tumbuh. Siang itu matahari menggantung tepat di atas atap rumah. Panasnya menekan tanah hingga udara terasa berat. Di dalam rumah kecil Ilham, angin
hanya berani masuk lewat jendela setengah terbuka, membawa debu halus dari jalanan. Aisyah duduk di ruang tengah, melipat pakaian di atas tikar pandan. Gerakannya rapi, berulang, seolah ingin menenangkan pikirannya sendiri. Sesekali ia berhenti, menghela napas pelan, lalu kembali bekerja. Wajahnya tampak damai namun menyimpan kelelahan yang ia sembunyikan dengan baik. Pintu berderit pelan. Ilham masuk dengan kemeja kerja yang sudah basah oleh keringat. Ia meletakkan tas di sudut ruangan dan menatap istrinya dengan senyum lega. Senyum seorang lelaki yang lelah tapi pulang ke tempat yang tepat. Aisyah, panggilnya lirih. Aisyah mendongak, senyum itu langsung muncul, seperti matahari kecil di wajahnya. Capek? Tanyanya sambil bangkit berdiri. Ia meraih handuk kecil dan menyerahkannya ke Ilham tanpa perlu diminta. Seperti biasa, jawab Ilham sambil mengusap wajah. Tapi lihat kau begini, rasanya sudah cukup. Aisyah tertawa kecil. Kalau begitu, capekmu jangan dibawa marah ke rumah. Ilham terkekeh. Aku mana pernah marah sama kau. Ketika mereka duduk berdampingan, suara kipas angin tua berputar pelan, mengiringi keheningan yang terasa nyaman. Rumah itu jauh dari mewah, tapi setiap sudutnya menyimpan kebersamaan. Tidak ada bentakan, tidak ada rahasia. Setidaknya begitu yang Ilham yakini. Sore menjelang ketika Fauzan datang. Ia membawa sekantong kecil buah, wajahnya tampak lelah, tapi tetap ramah. Aisyah menyambutnya dengan sopan, menjaga jarak, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap teman suami. Masuk, Zan, kata Ilham. Kau kelihatan capek. Fauzan mengangguk, matanya sempat menyapu ruangan itu. Rapi, hangat, terlalu tenang untuk hidupnya yang berantakan. Ia duduk, tangannya sibuk memainkan plastik buah, pandangannya naik turun tanpa berani menetap terlalu lama pada satu titik. Aku lihat kalian adem ayem terus, ucapnya, mencoba bercanda. Nggak pernah ribut. Aisyah tersenyum tipis. Ribut pasti ada, Mas. Tapi kami belajar diam dulu sebelum bicara. Ilham mengangguk bangga. Kalau sedang emosi, aku keluar sebentar. Daripada ngomong yang nggak perlu. Fauzan tertawa, tapi tawanya terdengar kosong. Kalian cocok sekali, katanya pelan, hampir seperti gumaman. Ia menunduk, menelan ludah. Ada panas menjalar di dadanya, rasa yang ia sendiri tak ingin akui. Malam turun perlahan. Lampu rumah menyala redup. Dari dapur terdengar suara panci beradu pelan. Aroma masakan sederhana memenuhi udara. Fauzan menatap Ilham dan Aisyah yang sibuk menyiapkan makan malam, bekerja bersama tanpa banyak kata. Gerakan mereka selaras, terlatih, seolah telah melalui banyak musim bersama. Aku pulang dulu, kata Fauzan tiba-tiba. Capek. Ilham menatapnya heran. Makan dulu. Sedikit saja. Fauzan menggeleng cepat. Lain kali. Ia melangkah keluar, berdiri di depan pintu beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Tangannya mengepal, napasnya berat. Dari dalam, terdengar suara tawa kecil Ilham dan Aisyah. Suara yang menusuk tanpa darah, tapi menyisakan nyeri yang sulit dijelaskan. Fauzan berjalan menjauh di bawah langit yang mulai gelap, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kebahagiaan sahabatnya bukan lagi sesuatu yang bisa ia rayakan. Ia belum tahu caranya, tapi di dalam hatinya, muncul keinginan samar untuk mengusik ketenangan itu. Keinginan yang kelak akan mengubah segalanya. Malam itu hujan turun tiba-tiba, deras dan tak memberi waktu bagi siapapun untuk bersiap. Fauzan berjalan sendirian di pinggir jalan. Jaketnya sudah basah, rambutnya menempel di dahi. Lampu-lampu warung memantul di genangan air, berpendar buram seperti perasaannya sendiri. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena pikirannya dipenuhi bayangan yang tak seharusnya menetap. Ia berhenti di bawah atap seng sebuah kios tutup. Nafasnya memburu. Tangannya gemetar saat merogoh saku celana, bukan mencari rokok, melainkan sekadar memastikan dirinya masih nyata. Di benaknya, wajah Aisyah muncul lagi. Senyum sopan itu. Nada suara lembut ketika menyapanya. Cara ia menunduk, menjaga jarak, seolah tembok tak kasat mata berdiri tegas di antara mereka. Justru itulah yang membuat Fauzan tersiksa. Gila, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar di tengah hujan. Itu istri sahabatmu. Ia menutup mata kuat-kuat, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi makin dilawan, bayangan itu justru semakin jelas. Ia ingat bagaimana Aisyah menyodorkan teh hangat tempo hari. Jarinya tak sengaja menyentuh punggung tangannya sendiri. Sentuhan singkat, sopan,
tanpa maksud apapun. Namun jantungnya berdegup tak karuan sejak saat itu. Fauzan memukul dinding kios dengan kepalan tangan. Logam dingin membuat buku jarinya nyeri, tapi rasa sakit itu kalah oleh sesak di dadanya. Harusnya aku pergi, katanya lirih. Harusnya aku jaga jarak. Di kamarnya yang sempit, malam semakin larut. Hujan mereda, menyisakan suara tetesan air dari atap bocor ke ember plastik. Fauzan duduk di tepi kasur, punggungnya membungkuk, wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Ia menatap lantai lama sekali, seperti menunggu jawaban muncul dari retakan ubin. Ponselnya bergetar. Nama Ilham muncul di layar. "Kau sudah sampai rumah?" tanya Ilham lewat pesan suara. Nadanya penuh perhatian seperti biasa. Fauzan menelan ludah, lalu mengetik cepat. "Sudah, aman. Kau jaga Aisyah baik-baik." Pesan itu terkirim. Tangannya gemetar. Ia tertawa kecil, pahit. "Lihat," bisiknya pada diri sendiri. "Aku masih peduli. Aku ini sahabat baik." Namun kalimat itu tak mampu menenangkan suara lain di kepalanya. Suara yang mulai membenarkan perasaan salah itu. Yang berbisik bahwa ia juga manusia. Bahwa ia juga pantas bahagia. Bahwa mungkin, hanya mungkin, perasaan itu bukan sepenuhnya salah. Keesokan harinya, Fauzan nekat datang lagi. Bukan karena perlu. Bukan karena diminta. Ia berdiri di depan rumah Ilham saat sore. Matahari condong ke barat. Langit berwarna jingga pucat. Dari balik pintu, Aisyah muncul. Ia terlihat kaget sesaat, lalu tersenyum sopan. "Mas Fauzan sendirian?" tanyanya. "Iya," jawab Fauzan terlalu cepat. "Ilham belum pulang." Aisyah menggeleng. "Masih di jalan." Hening menyelinap di antara mereka. Angin sore menggerakkan dedaunan. Suara anak-anak bermain di kejauhan terdengar samar. Fauzan merasa tenggorokannya kering. Ia ingin pergi, tapi kakinya tak bergerak. "Kalau mau duduk sebentar, silakan," kata Aisyah, ragu tapi tetap santun. Fauzan duduk. Tangannya bertumpu di lutut, punggungnya tegak, berusaha keras menjaga batas. Tapi matanya mencuri pandang. Dan di momen itulah ia menyadari satu hal yang membuat dadanya semakin sesak. Ia tidak hanya kagum. Ia cemburu. Pada Ilham. Pada kehidupan yang bukan miliknya. Saat Aisyah masuk ke dalam mengambil air minum, Fauzan menatap ruang tamu itu. Foto pernikahan di dinding. Ilham tersenyum bangga. Aisyah berdiri di sisinya, tenang dan yakin. Fauzan mengepalkan tangan. "Aku kalah," bisiknya. "Dan aku benci perasaan ini." Namun kebencian itu perlahan berubah arah. Tidak lagi pada diri sendiri, tapi pada ketenangan yang tak bisa ia sentuh. Dan di titik itulah, tanpa disadari, Fauzan mulai membuka pintu menuju pilihan paling kelam dalam hidupnya. Pintu yang sekali terbuka, tak akan mudah ditutup kembali. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit hitam tanpa bintang, angin berembus dingin membawa bau asap kayu dari rumah-rumah sekitar. Fauzan berjalan pelan menyusuri gang sempit di pinggir kota, langkahnya ragu tapi terus maju. Lampu jalan berkedip lemah, seperti ikut bimbang melihat niat di hati pria itu. Jaket tipisnya tak mampu menahan dingin, atau mungkin yang lebih dingin justru perasaannya sendiri. Ia berhenti di depan sebuah rumah tua dengan pagar besi berkarat. Ket temboknya mengelupas, menyisakan bercak gelap yang terlihat suram. Dari dalam terdengar suara radio kuno memutar lagu lawas, pelan tapi menyeramkan. Fauzan menelan ludah. Tangannya terangkat, lalu turun lagi. Nafasnya berat. "Ini gila," bisiknya. "Aku masih bisa pulang." Namun kakinya tak bergerak mundur. Justru melangkah maju, seolah ada kekuatan lain yang mendorong dari belakang. Pagar itu berdecit saat ia buka. Suara itu seperti peringatan terakhir yang ia abaikan. Seorang pria tua membuka pintu, matanya tajam meski wajahnya tampak lelah. "Cari siapa?" tanyanya datar. Fauzan menunduk, suaranya nyaris bergetar. "Saya cuma ingin menenangkan pikiran." Pria itu menatapnya lama, seolah membaca sesuatu yang tak terucap. "Masuk kalau sudah yakin." Keraguan bikin urusan jadi kacau. Di dalam, bau kemenyan menusuk hidung. Cahaya lampu minyak membuat bayangan di dinding bergerak tak wajar. Fauzan duduk di kursi kayu, tangannya saling meremas. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. "Ada orang yang hidupnya terlalu tenang," katanya akhirnya. "Dan aku tidak kuat melihatnya."
Pria tua itu tersenyum samar. Iri itu api kecil. Kalau dipelihara, bisa membakar rumah sendiri. Aku cuma ingin, Fauzan mengangkat wajahnya, matanya merah. Aku cuma ingin ketenangan itu hilang. Sedikit saja. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara radio dan detak jam dinding. Pria tua itu berdiri, mengambil sesuatu dari rak kayu. Fauzan tak berani bertanya. Ia hanya mengangguk saat disodori secangkir cairan gelap. Tidak ada yang gratis, kata pria itu dingin. Semua ada konsekuensinya. Fauzan memejamkan mata sejenak. Dalam kepalanya terbayang Ilham yang tersenyum. Aisyah yang lembut. Rumah kecil yang hangat. Dadanya sesak. Aku siap, ucapnya, meski suaranya bergetar. Ketika ia melangkah keluar, langit mulai gerimis. Hujan turun pelan, seperti ikut menghapus jejak keputusannya, tapi tidak dengan dosanya. Fauzan berjalan pulang dengan langkah tergesa, wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Di tangannya, ada sesuatu yang terasa berat meski tak terlihat. Di sisi lain kota, pada malam yang sama, Ilham duduk di teras rumahnya, menikmati teh hangat bersama Aisyah. Mereka tertawa kecil membicarakan hal sepele, tak menyadari bahwa sebuah keputusan gelap baru saja diambil. Keputusan yang perlahan akan merayap masuk ke kehidupan mereka, tanpa suara, tanpa peringatan. Perubahan itu datang tanpa suara. Tidak seperti badai yang mengguncang rumah dan mematahkan dahan, melainkan seperti embun dingin yang meresap pelan ke kulit, membuat tubuh menggigil tanpa sadar kapan mulai kedinginan. Pagi itu, langit tampak mendung meski hujan tak turun. Cahaya matahari terhalang awan, membuat rumah Ilham terasa lebih redup dari biasanya. Aisyah duduk di tepi ranjang, punggungnya sedikit membungkuk. Matanya menatap lantai, kosong. Selimut masih menutupi sebagian tubuhnya, tapi tangannya terasa dingin ketika Ilham menyentuhnya. Kau tidak apa-apa? Tanya Ilham lembut, suaranya penuh khawatir. Aisyah tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas panjang, lalu berdiri tanpa menatap suaminya. Jangan sentuh aku, katanya datar, seperti kata-kata itu bukan miliknya sendiri. Ilham terpaku. Aisyah, aku bilang jangan, potong Aisyah lebih tajam. Alisnya berkerut, rahangnya mengeras. Ekspresi yang tak pernah Ilham lihat sebelumnya. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin kentara. Aisyah menjadi mudah tersinggung, sering melamun, dan menangis di sudut rumah ketika mengira tak ada yang melihat. Piring kadang terjatuh dari tangannya. Sendok berdentang di lantai, menggema di keheningan yang mencekam. Kau kenapa, sayang? Tanya Ilham suatu malam, duduk berhadapan di meja makan. Lampu menggantung di atas mereka berayun pelan karena angin. Aisyah menatapnya lama, terlalu lama. Tatapannya kosong, lalu tiba-tiba berubah tajam. Kau selalu bertanya begitu, seolah-olah aku ini anak kecil. Ilham terdiam, dadanya terasa nyeri. Aku khawatir, itu saja. Khawatir atau mengontrol? Balas Aisyah. Suaranya naik, tangannya mengepal di atas meja. Aku merasa terkekang di rumah ini. Ilham menelan ludah. Sejak kapan kau merasa begitu? Aisyah berdiri mendadak. Kursinya bergeser keras, suaranya memecah ruangan. Aku tidak tahu. Aku cuma tahu aku lelah melihat wajahmu. Kata-kata itu seperti tamparan. Ilham bangkit, tapi menahan diri untuk tidak mendekat. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Aku salah apa? Tanyanya lirih. Aisyah memalingkan wajah, bahunya bergetar. Pergi saja. Aku butuh sendiri. Malam-malam menjadi panjang. Ilham sering duduk sendirian di teras, mendengar suara jangkrik dan motor lewat jauh di depan gang. Dari dalam, sesekali terdengar isak tertahan. Ilham tak berani masuk, takut satu kata saja bisa membuat segalanya semakin hancur. Suatu pagi, Aisyah bangun dengan mata sembab. Ia menatap cermin lama sekali, seolah tak mengenali pantulan wajahnya sendiri. Kenapa aku membencinya? Gumamnya pelan, tangannya menekan dada. Padahal aku mencintainya. Namun ketika Ilham masuk dan mencoba memeluknya dari belakang, tubuh Aisyah menegang. Wajahnya berubah pucat, napasnya memburu. Jangan dekat-dekat, teriaknya panik. Ilham mundur, tangannya terangkat, seperti orang tak bersenjata. Matanya dipenuhi kebingungan dan luka. Baik, katanya pelan. Aku tidak akan memaksa. Di luar, angin bertiup kencang, menggoyangkan pohon mangga di halaman. Daun-daunnya bergesekan,
menimbulkan suara berisik yang menambah sesak suasana. Perubahan Aisyah semakin nyata, dan Ilham mulai bertanya-tanya dalam diam, apakah semua ini hanya ujian biasa, atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang bekerja di balik layar. Hari-hari berlalu seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah terasa salah, setiap kata berpotensi melukai lebih dalam. Rumah yang dulu terasa hangat kini dipenuhi keheningan yang menekan dada. Ilham pulang kerja dengan langkah berat, berhenti sejenak di depan pintu sebelum masuk, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Langit sore memerah, pertanda hujan akan turun. Udara lembab menyelinap ke paru-paru bersama rasa cemas. Di ruang tengah, Aisyah duduk membelakangi pintu. Rambutnya terurai sembarangan, bahunya turun lesu. Televisi menyala tanpa suara, menampilkan gambar bergerak yang tak benar-benar ia tonton. Ilham menutup pintu perlahan. Aisyah, panggilnya hati-hati. Tidak ada jawaban. Ia menaruh tas di lantai, mendekat setengah langkah. Aku pulang. Aisyah menghela napas panjang, lalu berdiri tanpa menatapnya. Aku mau keluar sebentar. Mau kemana? Sudah mau hujan. Itu urusanku, jawab Aisyah dingin. Kata-kata itu menusuk, tapi Ilham menahannya. Ia mengepalkan tangan di samping tubuhnya. Aku hanya khawatir. Kau selalu bilang begitu. Aisyah berbalik, matanya tajam. Ada kilat kemarahan yang tak ia pahami sendiri. Aku muak mendengar kata khawatir. Ilham terdiam. Hujan mulai turun, mengetuk genting keras-keras, seperti irama hati yang tak sabar. Aku merasa kehilanganmu, katanya akhirnya. Suaranya pecah. Padahal kau masih di depan mataku. Aisyah tertawa pendek, tanpa tawa di matanya. Mungkin karena kau memang tidak pernah benar-benar mengenalku. Kalimat itu membuat Ilham mundur selangkah. Wajahnya menegang, napasnya tertahan. Apa maksudmu? Aisyah tak menjawab. Ia meraih tas dan berjalan ke pintu. Hujan semakin deras ketika ia membuka pintu dan keluar tanpa menoleh. Ilham mengejar sampai ambang pintu, tapi berhenti. Ia membiarkan hujan menelan sosok istrinya. Malam itu, Fauzan datang. Wajahnya tampak cemas, langkahnya ragu. Ia berdiri di teras, memandangi Ilham yang duduk lesu dengan kepala tertunduk. Air hujan menetes dari ujung atap, jatuh satu persatu, monoton. Aisyah belum pulang, tanya Fauzan pelan. Ilham menggeleng. Entah kemana. Fauzan duduk di sampingnya, pura-pura menepuk bahu. Sabar, perempuan kadang butuh waktu. Ilham menoleh, matanya merah. Ini bukan sekadar emosi. Ada yang salah. Aku bisa merasakannya. Fauzan menelan ludah. Tatapannya beralih, menghindari mata Ilham. Jangan berpikir macam-macam. Kau tahu aku, ujar Ilham lirih. Aku hampir kehilangan rumah ini. Hujan mereda menjelang tengah malam. Aisyah pulang dengan pakaian basah, matanya kosong. Ia berjalan lurus ke kamar tanpa sepatah kata. Ilham mengikutinya, berhenti di depan pintu. Kita bicara, katanya. Aisyah menoleh cepat. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku suamimu, suara Ilham meninggi sedikit, lalu turun lagi. Aku berhak tahu. Berhak? Aisyah tertawa getir. Kau tidak punya hak atas perasaanku. Pintu ditutup keras. Ilham berdiri di depannya, tak bergerak. Di balik pintu, Aisyah menangis terisak, memeluk lutut, kepalanya penuh bisikan yang saling bertabrakan. Di luar, Ilham akhirnya duduk bersandar, menunduk, air mata jatuh ke lantai dingin. Di titik itulah, rumah itu nyaris runtuh. Bukan karena teriakan, melainkan karena jarak yang semakin menganga. Dan tanpa mereka sadari, seseorang di luar sana mengamati semua ini dengan perasaan campur aduk, antara takut dan rasa puas, menunggu apa yang akan hancur berikutnya. Malam itu udara terasa pengap meski jendela terbuka. Langit mendung tanpa hujan, hanya angin panas yang berputar-putar di dalam rumah, membawa bau debu dan bunga kamboja dari halaman. Aisyah duduk di lantai kamar mandi, punggungnya menempel pada dinding dingin. Napasnya tersengal, keringat bercucuran di dahi. Tangannya mencengkeram kain daster sekuat tenaga, seakan tubuhnya sendiri ingin lepas dari kendali. Aku nggak kuat, bisiknya, nyaris tak bersuara. Kepalanya terasa berat, seolah ditarik kedua arah. Di satu sisi, ingatan tentang Ilham, senyumnya, kesabarannya, caranya menunggu tanpa memaksa. Di sisi lain,
Rasa benci yang muncul tiba-tiba, tanpa sebab jelas, menghantam pikirannya seperti gelombang gelap. Di ruang tengah, Ilham terbangun oleh suara benda jatuh. Ia bergegas berdiri, jantungnya berdegup kencang. "Aisyah!" teriaknya sambil berlari ke arah kamar mandi. Pintu tak terkunci. Ia menemukan istrinya terduduk lemas, wajah pucat, mata terpejam. "Aisyah, dengar aku," katanya panik, berlutut di hadapannya. Ia menepuk pipi Aisyah pelan. "Buka mata, tolong." Tubuh Aisyah ambruk ke pelukannya. Ilham memeluknya erat, suaranya bergetar. "Aku di sini, jangan pergi." Malam itu berlalu dengan suara ambulans dan tangis tertahan. Aisyah terbaring lemah, infus menetes pelan. Lampu rumah sakit dingin dan tak ramah. Ilham duduk di kursi plastik, kedua tangannya saling menggenggam, kepalanya tertunduk. Jam dinding berdetak keras, menghitung detik yang terasa seperti jam. Ketika Aisyah sadar, matanya memandangi langit-langit putih lama sekali. Air mata mengalir tanpa suara. Ilham mendekat, menahan napas. "Kau menakutiku," katanya lirih. "Jangan lakukan ini lagi." Aisyah menoleh perlahan. Tatapannya kosong, lalu berubah sendu. "Mas, aku seperti kehilangan diriku sendiri." Ilham menggenggam tangannya. "Ceritakan." Aisyah terisak. "Aku sering mimpi aneh. Gelap. Ada suara menyuruhku membencimu. Aku melawan, tapi semakin aku melawan, dadaku semakin sesak." Ilham menahan napas. "Sejak kapan?" Aisyah menggeleng. "Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja, aku bangun dengan rasa marah yang tak bisa kujelaskan." Kalimat itu membuat dada Ilham bergetar. Selama ini ia menuduh dirinya sendiri. Kini, satu demi satu kepingan terasa bergeser. Di perjalanan pulang, hujan turun tipis. Jalanan basah memantulkan lampu kendaraan seperti kilatan ingatan. Aisyah bersandar di kursi, matanya terpejam tapi napasnya belum tenang. "Mas," ucapnya pelan. "Kadang aku merasa ada yang memaksaku membenci rumah ini." Ilham menggenggam setir lebih kuat. Rahangnya mengeras. "Aku akan cari tahu," katanya tegas, meski suaranya bergetar. "Kalau ini bukan milikmu, kita harus berani melawannya." Malam itu, Ilham tak tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke dinding. Suara jam terus berdetak. Di kepalanya, muncul satu pertanyaan yang membuat tengkuknya dingin. Siapa yang tega merusak rumah tangganya secara perlahan? Dan untuk apa? Subuh datang tanpa cahaya keemasan. Langit kelabu, udara dingin menempel di tulang. Ilham duduk di ruang tamu dengan sajadah tergelar. Matanya sembab karena semalaman tak terpejam. Suara azan dari kejauhan menggema pelan, menembus dinding rumah yang kini terasa asing. Setelah doa panjang yang lirih, ia menutup mata lama sekali, seolah menunggu keberanian turun bersamaan dengan keyakinan. Pintu rumah diketuk pelan. 3 kali. Tidak buru-buru. Ilham bangkit. Saat pintu dibuka, Fauzan berdiri di sana. Wajahnya pucat, mata cekung, keringat dingin membasahi pelipis meski udara dingin. Tangannya gemetar, sesekali menggenggam ujung jaketnya sendiri. "Kau kenapa datang pagi-pagi?" tanya Ilham datar. "Aku, boleh masuk?" suara Fauzan pecah. Mereka duduk berhadapan. Meja di antara mereka kosong, seperti jarak yang mulai terasa nyata. Hening menggantung lama. Fauzan menunduk, mengusap wajah berkali-kali, nafasnya tersengal. "Aku tidak tidur semalaman," ucapnya. "Setiap kali menutup mata, aku lihat wajah kalian." Ilham mengerutkan dahi. "Maksudmu apa?" Fauzan tertawa pendek, pahit. "Aku iri." Kalimat itu jatuh berat. Ilham mencondongkan tubuhnya. Iri itu manusiawi, tapi ini sudah lebih dari itu. Fauzan mengangguk cepat, air matanya jatuh. "Aku salah, Ham. Aku terlalu jauh." Ilham berdiri perlahan. Tangannya gemetar, tapi suaranya justru tenang. "Bicaralah, jangan setengah-setengah." Fauzan menutup wajahnya. "Aku mendatangi orang pintar. Aku pikir cuma supaya hatinya menjauh darimu. Aku tidak berniat menghancurkan." Sunyi, terlalu sunyi. "Kau melakukan apa?" Suara Ilham rendah, nyaris tidak terdengar. Fauzan mengangkat kepala. "Aku sudah hancurkan rumahmu." Ilham terhuyung satu langkah, berpegangan pada meja.
Nafasnya tersedak, dadanya sesak seperti dipukul berkali-kali. "Kau sahabatku," bisiknya. "Aku percayakan segalanya padamu." "Aku tahu," Fauzan menangis. "Dan itu yang paling menyiksa." Ilham menggeleng, berjalan menjauh, lalu kembali berdiri tepat di depan Fauzan. "Kenapa kau tidak pergi? Kenapa tidak menjauh ketika perasaanmu salah?" "Karena aku lemah," Fauzan menepuk dadanya sendiri. "Dan karena aku benci melihat kebahagiaan yang bukan milikku." Dari kamar, Aisyah berdiri di balik pintu, mendengar semuanya. Tubuhnya gemetar, tangannya menutup mulut. Air mata mengalir deras saat potongan-potongan gelap di kepalanya mulai luruh. Ilham menarik napas panjang. "Pergilah." Fauzan mengangkat wajahnya. Pergi," ulang Ilham. "Sebelum aku mengatakan sesuatu yang tidak bisa kutarik kembali." Fauzan berdiri tertatih, menunduk dalam-dalam. "Aku tidak minta dimaafkan sekarang. Aku hanya ingin kau tahu kebenarannya." Pintu ditutup perlahan. Ilham berdiri kaku. Aisyah keluar, wajahnya basah oleh air mata. Ia memeluk Ilham erat, seperti mencari jangkar. "Mas, selama ini aku melawan sesuatu yang bukan darimu," isaknya. Ilham memejamkan mata, memeluk istrinya tanpa kata. Namun di dalam dadanya, sesuatu telah pecah. Kebenaran memang menyembuhkan, tapi rasa sakitnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan pertanyaan itu kini menggantung berat. Setelah pengkhianatan sebesar ini, apa yang masih bisa diselamatkan? Hari itu matahari terbit dengan warna pucat, seakan ragu menyinari luka yang belum kering. Ilham duduk sendirian di teras rumah, secangkir kopi di tangannya sudah dingin tak tersentuh. Udara pagi lembab, suara sapu lidi tetangga terdengar lirih, rutin, seolah hidup di luar sana tetap berjalan tanpa peduli rumah yang hampir runtuh ini. Ilham menatap jalanan kosong, matanya kosong, pikirannya penuh gema pengakuan yang tak henti berulang. Di dalam rumah, Aisyah terlelap setelah malam panjang penuh tangis dan doa. Sesekali napasnya tersendat, alisnya berkerut, seperti masih dikejar bayangan gelap yang belum sepenuhnya pergi. Ilham menoleh ke arah pintu kamar, dadanya menghangat sekaligus nyeri. Ia ingin marah, ia ingin berteriak, tapi yang paling kuat justru rasa lelah. Ponselnya bergetar. Nama Fauzan muncul. Lama sekali Ilham menatap layar sebelum akhirnya mengangkat. "Aku mau pergi dari kota ini," suara Fauzan serak. "Aku tidak pantas berada dekat kalian." Ilham memejamkan mata. "Pergilah kalau itu membuatmu berhenti melukai siapapun." Fauzan terisak. "Bolehkah aku datang sebentar saja? Aku ingin pamit dengan benar." Hening mengalir di antara mereka. Ilham menimbang, lalu menjawab pelan, 10 menit. Fauzan datang dengan wajah kusut. Tubuhnya kurus seakan tak makan berhari-hari. Ia berdiri di halaman, tak berani masuk. Kepalanya tertunduk. "Aku akan keluar kota. Mungkin lama. Mungkin tidak kembali," katanya. Ilham menatapnya tajam. "Kau tahu apa yang kau hancurkan?" Fauzan mengangguk cepat. "Setiap detiknya aku tahu." "Kalau begitu," suara Ilham bergetar, "hidupmu setelah ini adalah konsekuensinya. Bukan untuk kutebuskan." Fauzan tersungkur berlutut. "Aku minta maaf. Sebagai sahabat." Ilham menghela napas panjang. Ia menatap langit, lalu kembali pada Fauzan. "Aku tidak bisa memaafkanmu sekarang." Fauzan terdiam. "Tapi aku juga tidak akan membencimu," lanjut Ilham. "Karena kebencian akan mengikatku pada kejahatanmu." Air mata Fauzan jatuh ke tanah. "Terima kasih, meski itu bukan maaf." Ilham membalikkan badan. "Pergi sebelum aku berubah pikiran." Fauzan berdiri, berjalan menjauh tanpa menoleh. Langkahnya berat, bayangannya memanjang di bawah matahari pagi. Ilham masuk rumah, duduk di samping Aisyah yang baru terbangun. Ia menggenggam tangan istrinya. Aisyah menatapnya, matanya penuh rasa bersalah. "Kau tidak pergi," bisik Aisyah. Ilham tersenyum tipis. Rumah ini belum selesai diperjuangkan. Namun di balik kata itu, ada luka yang belum tahu kapan akan sembuh. Memaafkan ternyata bukan satu titik akhir, melainkan perjalanan panjang yang melelahkan. Dan Ilham belum tahu, apakah ia cukup kuat untuk menempuhnya sampai akhir. Waktu berjalan pelan, seperti sengaja memberi ruang pada luka untuk bernapas. Pagi datang berganti pagi.
Cahaya matahari kembali masuk lewat jendela, menimpa lantai rumah yang kini lebih sering sunyi daripada ramai. Angin menggerakkan tirai putih, membawa suara burung yang terdengar asing setelah hari-hari penuh tangis. Ilham berdiri di dapur, menyeduh teh, tangannya sedikit gemetar, tapi langkahnya mantap. Ia belajar melakukan hal-hal kecil dengan hati yang utuh, meski bekas retaknya masih terasa. Aisyah duduk di ruang tengah, membaca pelan. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya masih pucat, tapi tatapannya lebih jernih. Sesekali ia menutup buku dan memejamkan mata, menarik napas panjang, seolah memastikan dirinya benar-benar berada di sini. Ilham meletakkan 2 cangkir di meja. "Kau ingin gula?" tanyanya. Aisyah menggeleng, tersenyum tipis. "Tidak, terima kasih." Mereka duduk berhadapan. Tidak ada percakapan panjang, tidak juga keheningan canggung. Hanya jeda yang mereka izinkan ada. Luka tidak disembuhkan dengan tergesa. "Aku masih takut," kata Aisyah akhirnya. Suaranya pelan, jujur. Kadang perasaan itu muncul sebentar, seperti bayangan. Ilham mengangguk. "Tak apa, kita hadapi bersama." Aisyah menatapnya lama. "Kau tidak pernah menyalahkanku." "Karena ini bukan salahmu," jawab Ilham tanpa ragu. "Kalau aku menyalahkanmu, aku kalah 2 kali." Aisyah menunduk, air mata jatuh perlahan. Ia menggenggam tangan Ilham erat, seolah takut kehilangan lagi. "Aku janji tidak akan menutup diri." Ilham membalas genggaman itu. "Dan aku janji tidak akan memaksamu sembuh cepat." Di luar rumah, hujan turun ringan, membasahi tanah tanpa suara keras. Ilham berdiri di ambang pintu, menatap langit. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dikhianati oleh masa lalu. Ia hanya merasa lelah dan, anehnya, hidup. Sore itu mereka membersihkan rumah bersama. Ilham menyapu, Aisyah melaprak. Pekerjaan sederhana, tapi setiap gerakan seperti penegasan, mereka masih di sini, bersama. Saat malam tiba, Ilham mematikan lampu ruang tamu, menyisakan 1 lampu kecil di sudut. Aisyah berdiri di sampingnya. "Kita masih punya perjalanan panjang," katanya. Ilham mengangguk. "Aku tahu." Mereka berbaring, saling membelakangi, namun jarak di antara mereka tak lagi menganga. Dari luar, suara jangkrik mengisi malam. Di dalam, luka perlahan belajar diam. Namun sebelum tidur, Ilham memandang langit-langit, pikirannya melayang sejenak. Ia sadar satu hal, ujian ini tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkannya, melainkan untuk menunjukkan seberapa jauh ia sanggup bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan di tengah ketenangan yang rapuh itu, ia bertanya dalam hati, apakah kedamaian ini akan benar-benar bertahan, atau hanya jeda sebelum ujian lain datang mengetuk. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung cerita. Sebuah kisah tentang pengkhianatan yang menyakitkan, namun juga tentang ketulusan hati yang memilih bertahan dan memaafkan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah meluangkan waktu, mendengarkan, dan merasakan cerita ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, agar lebih berhati-hati menjaga kepercayaan, persahabatan, dan rumah tangga. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekat kalian. Dan tuliskan di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari kisah ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.